Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Ramadan dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan bulan suci Ramadan dengan maksimal. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini saya secara eksklusif akan menjelaskan tentang tema yang sangat penting berkaitan dengan konteks Ramadan, yaitu syafa'atul Quran, syafaat Al-Quran. Al-Quran merupakan kitabullah yang sangat istimewa. Keistimewaan Al-Quran tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Injil maupun Zabur. Salah satu di antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran mampu memberikan mukjizat kepada para pembacanya. Oleh karena itu, kalau kita melihat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, banyak sekali anjuran tentang memperbanyak bacaan Al-Quran. Salah satunya adalah hadis riwayat Muslim, hadis ke-804. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat bagi para pembacanya. Ashabihi di sini menurut sebagian besar ulama maknanya adalah al-mulazimuna bitilawatihi wal-amiluna bihi, ialah orang-orang yang senantiasa mendawamkan, membiasakan bacaan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, terus-menerus membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca satu tahun sekali pas momen Ramadan, tetapi senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu, hatinya terpaut dengan Al-Quran dan berusaha memahami isi kandungan Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi, kelak ia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Syafaat ini adalah pertolongan dari Al-Quran kepada orang yang membacanya, yang senantiasa mengamalkan isi kandungannya. Makanya di sini tidak hanya cukup membaca Al-Quran tanpa mengamalkan Al-Quran. Jadi keduanya harus terpenuhi, membaca dan mengamalkan, baru termasuk dalam kategori hadis Nabi tersebut. Karena banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak berusaha memahami makna kandungan Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Nah, yang termasuk dalam hadis di atas tersebut, yang mendapatkan syafaat Al-Quran adalah keduanya, yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu man qara'al Qur'ana wa hafizahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu bi asratin min ahli baitihi alladzina kulluhum qad istawjabun nar. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dan berusaha menghafalkannya, menjaganya. Jadi hafizahu di sini maknanya cukup luas, tidak hanya menghafalkan termasuk hafizahu, tetapi hafizahu di sini termasuk orang yang berusaha menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu kata Nabi, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga, dan Allah memberikan garansi kepadanya untuk mengajak 10 keluarganya yang sudah dipastikan atau divonis masuk ke dalam neraka. Jadi ini adalah keberuntungan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran,
senantiasa memahami Al-Quran, bahkan berusaha menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan, tidak berhenti menghafal tapi mengamalkan Al-Quran, maka ia diberikan garansi oleh Allah untuk mengajak 10 anggota keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka, kemudian diajak ke surga, diangkat oleh Allah ke dalam surga berkat orang tadi yang ahli Al-Quran. Itulah syafaat dari Al-Quran yang kelak akan diberikan kepada orang yang ahli dalam membaca, ahli dalam mengamalkan Al-Quran. Dan syafaat itu akan diberikan kelak di hadapan Allah, kelak di mahkamah Allah, yaitu ketika yaumul hisab. Oleh karena itu ulama menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa mengamalkan, tidak hanya cukup untuk menghafal saja, tetapi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran ini, ketika Al-Quran bisa memberikan syafaat, Al-Quran di satu sisi juga bisa memberikan laknat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi juga riwayat Muslim, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu, kata Nabi, bisa memberikan manfaat terhadapmu, atau bisa jadi Al-Quran juga memberikan laknat kepadamu. Jadi Al-Quran bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat, atau memberikan laknat. Orang yang mendapat laknat Al-Quran ialah orang yang lalai terhadap Al-Quran. Bisa jadi ia tidak tidak istiqomah di dalam membaca Al-Quran, atau bisa jadi ia juga lalai terhadap ajaran Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga Al-Quran nanti di hadapan Allah bukan menjadi syafaat baginya, bukan menjadi penolong baginya, tetapi justru Al-Quran yang menuntut atas orang tersebut, karena selama di dunia tidak mengamalkan apa yang sudah diperintahkan di dalamnya. Dan syafaatul Quran ini menurut para ulama ini berbeda dengan syafaat yang lain. Salah satu keistimewaan Al-Quran, syafaatnya itu berbeda dengan syafaat yang lain. Kalau syafaat yang lain itu diberikan kepada seseorang yang orang tersebut sudah terjerumus ke dalam siksa api neraka. Jadi orang yang sudah ada di dalam neraka kemudian mendapatkan syafaat, lalu dia diangkat, dibersihkan. Ketika ia bersih lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran ialah ia tercegah dari api neraka. Jadi sebelum masuk ke dalam neraka ia sudah terlindungi. Kenapa? Karena kata ulama, bagaimana mungkin api neraka membakar tubuh seseorang yang di dalamnya ada firman Allah, yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, yang di dalamnya tersimpan memori kalamullah. Sedangkan api neraka itu merupakan ciptaan Allah. Jadi api neraka tidak berani membakar tubuh seseorang yang di dalamnya ada firman Allah. Itu adalah salah satu keistimewaan orang yang hafal Quran, menjaga Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam berkehidupan, sebagai solusi atas segala problematika yang dihadapi oleh umat manusia. Dan syafaat Al-Quran ini sebenarnya tidak hanya nanti didapatkan ketika di akhirat, tetapi juga di dunia kita dapat merasakan syafaat atau pertolongan dari Al-Quran itu. Ketika Allah berfirman misalkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, aku menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dan sebagai rahmat bagi segenap alam, maka pada saat itu Al-Quran bisa dimaknai sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi pertolongan. Syifa di situ diartikan sebagai obat. Kata ulama, yang dimaksud syifa di sini baik yang sifatnya zahiran atau yang sifatnya batinan. Sifaun lima fis syudur, obat bagi penyakit-penyakit hati yang keras menjadi lunak, hati yang sedih menjadi senang dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu syafaat pertolongan Al-Quran bagi orang yang membacanya dan mentadabburinya. Dan juga Al-Quran itu sifat atau obat bagi obat yang sifatnya zahir, penyakit-penyakit yang sifatnya zahir. Oleh karena itu kita banyak ketahui bagaimana Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu banyak digunakan untuk media ruqyah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu keistimewaan Al-Quran.
Karena Al-Quran sudah melegitimasi bahwa bisa dijadikan sebagai penawar, sebagai obat bagi segala macam penyakit, kata ulama. Ini disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaibnya. Jadi ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ahli Al-Quran sebagai syifa dan sebagai rahmat. Kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran kepada orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran. Ia akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Kita tahu banyak kisah-kisah, banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan, yang menimpa orang-orang yang ahli Quran tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi itu banyak disebutkan orang ketika meninggal dunia dan ia ahli Quran, maka tubuhnya diharamkan oleh Allah untuk tersentuh atau termakan oleh binatang atau hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Jasadnya dipelihara oleh Allah ketika di alam kubur. Bagaimana nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh sangat beruntung orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, senantiasa mentadabburi Al-Quran, memahami makna Al-Quran, maka ia nanti akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Karena Al-Quran, cahaya Al-Quran tak akan pernah padam selamanya, dan syafaat Al-Quran bagaikan air segar yang terus didambakan oleh setiap jiwa. Dan Al-Quran mampu menjadi solusi atas setiap problematika yang dihadapi oleh umat manusia. Maka kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan isi Al-Quran, dan semoga kita nanti mendapatkan syafaat Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.